Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kenapa setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa, dilakukan karena Allah? Bukankah Allah itu maha kuasa yang tidak membutuhkan apapun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang kedua tentang kenapa setiap ibadah yang kita lakukan termasuk ibadah puasa dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah itu maha kuasa yang tidak membutuhkan apapun? Jadi pemirsa Hizwa Official Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk beribadah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Yaitu supaya kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Tapi bukan berarti kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu butuh terhadap kita sebagai hambanya. Akan tetapi kita sebagai hambalah yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya yang mengatakan bahwasanya, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna lakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan seluruhnya menjadi orang yang paling bertakwa, hal itu sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Lalu dilanjutkan hadis qudsi ini, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, kalaulah seandainya seluruh manusia dan jin yang diciptakan dari awal sampai akhir mereka itu melakukan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mana qasa dzalika min mulki syai'an. Semua itu tidak mampu untuk mengurangi kerajaanku. Jadi kesimpulannya bahwasanya meskipun seorang hamba melakukan ibadah, akhlaknya baik, kemudian rajin untuk ke masjid, semua itu tidak bisa menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, apakah kekuasaan Allah itu akan runtuh? Tidak ada faedahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap kita. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu senang. Allah itu cinta terhadap hamba yang melakukan kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum mir rizqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan daripada kita yaitu rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kita supaya kita memberikan Allah itu makan. Akan tetapi innallaha huwar razzaq. Allah itulah yang memberi rizki. Dzul quwwatil matin, dan memiliki kekuatan yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab.